Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Miss Roro. Ya, kali ini kita akan membahas mengenai kalimat efektif. Nah, kalimat efektif apa, Miss? Kalimat efektif? Ayo kita lihat. Nah, pertama Miss Roro memberikan gambar dulu nih. Ada gambar dua orang yang sedang berkomunikasi, tetapi salah satunya itu tidak paham apa yang dimaksud atau yang disampaikan oleh anak laki-laki. Nah, anak perempuan yang mendengarkan bingung. Nah, berarti anak laki-laki yang berbicara atau yang menyampaikan kalimat itu tidak memakai kalimat efektif, ya. Oleh karena itu tidak dipahami oleh anak perempuan. Nah, lain halnya dengan gambar berikutnya. Nah, gambar yang kedua, ini ada dua anak perempuan yang sedang bercakap-cakap dan mereka tersenyum semua. Berarti mereka memahami apa yang dibicarakan oleh keduanya, ya. Jadi ada komunikasi di sini. Nah, berarti mereka menggunakan kalimat yang efektif. Nah, tadi apa kalimat efektif? Kalimat yang menginformasikan pesan secara tepat. Nah, ketika secara tepat maka mereka paham. Nah, kalimat gambar yang pertama itu tidak menggunakan kalimat efektif karena tidak dipahami. Oke. Nah, ini kalimat efektif pemahamannya. Kalimat efektif adalah kalimat yang menginformasikan pesan secara tepat. Tadi Miss Roro sudah katakan ya. Nah, pengertian ini banyak ya. Pengertian mengenai kalimat efektif itu banyak. Ada yang mengungkapkan bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang berlaku. Itu juga benar, ya. Jadi Miss Roro simpulkan seperti ini, kalimat yang menginformasikan pesan secara tepat, ya, kalimat efektif. Kenapa, Miss? Karena kalau misalnya tidak sesuai dengan kaidah maka tidak akan tersampaikan secara tepat informasi tersebut. Oke? Nah, selanjutnya kalimat efektif itu mempunyai ciri-ciri. Nah, ini kalimat efektif ini mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, satu, logis. Logis. Contohnya seperti ini. Oh iya, logis itu apa, Miss? Logis itu masuk akal ya, mudah dipahami, sesuai dengan logika kita. Contoh, pengunjung yang membawa jaket harap dititipkan di tempat penitipan. Nah, berarti pengunjungnya yang dititipkan. Sedangkan yang dimaksud adalah jaketnya. Nah, berarti kalimat tersebut tidak logis atau tidak efektif. Nah, yang benar adalah jaket yang dibawa pengunjung harap dititipkan di tempat penitipan. Ya. Oke, lanjut. Yang kedua adalah tidak ambigu. Apa, Miss, ambigu? Ambigu itu mempunyai pengertian ganda atau lebih. Ya. Jadi kalimat yang mempunyai pemahaman atau pengertian lebih dari satu. Nah, contoh. Mobil Pak Yanto yang sudah tua itu harus segera diperbaiki. Mobilnya Pak Yanto atau Pak Yantunya yang sudah tua? Nah, ini berarti kalimat ini tidak efektif. Nah, yang dimaksud adalah mobil tua. Nah, jadi diperbaiki. Mobil tua Pak Yanto. Karena yang akan diperbaiki kan mobil. Mobil tua Pak Yanto itu harus segera diperbaiki, ya. Itu tidak ambigu. Selanjutnya yang ketiga adalah hemat. Hemat berarti kalimatnya tidak bertele-tele, singkat, padat, jelas, tepat. Singkat, padat, jelas, tepat. SPJT. Disingkat SPJT. Singkat, padat, jelas, tepat. Contohnya, Fahri memakai baju berwarna biru. Nah, kalian tahu kan kalau yang namanya biru itu warna. Nah, kenapa disebutkan kembali? Berarti kalimat tersebut tidak hemat. Nah, tidak efektif. Jadi kalimat yang benar adalah Fahri memakai baju biru. Itu efektif. Kemudian
contoh yang ciri-ciri yang berikutnya adalah sesuai dengan PUEBI. Apa Miss PUEBI? Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ya, ejaan bahasa Indonesia itu banyak sekali ya. Ada ejaan Van Ophusen, ejaan EYD, ejaan yang disempurnakan. Nah, ya, ejaan EYD itu diterbitkan tahun 1973. Nah, itu baru diperbaharui lagi ya, sekarang menjadi PUEBI. Nah, itu diterbitkan pada tahun 2015. Jadi EYD tidak dipakai lagi ya. EYD itu sudah diperbaiki atau di-upgrade lah istilahnya. Sesuai dengan PUEBI ini, PUEBI Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, memasak sayur di dapur ibu. Nah, ini tidak efektif karena susunan katanya tidak sesuai, masih kurang benar. Nah, kemudian diperbaiki menjadi ibu memasak sayur di dapur. Nah, itu berarti menjadi kalimat efektif. Oke, paham ya? Nah, sekarang untuk lebih mendalami lagi, kalian boleh latihan. Nah, di sini ada latihan, ada 3 kalimat ya. Ubahlah kalimat tidak efektif berikut menjadi kalimat efektif. Yang pertama, anak perempuan Pak Imam sangat cantik sekali. Nah, ini berkaitan dengan hemat ya. Nah, itu berarti bagaimana cara supaya hematnya. Kemudian yang kedua, para tamu-tamu dipersilakan untuk duduk kembali. Nah, ini juga. Para tamu-tamu dipersilakan untuk duduk kembali. Yang ketiga, yang memakai baju merah diharap maju ke depan. Yang memakai baju merah diharap maju ke depan. Nah, kalian ubah kalimat tidak efektif ini menjadi kalimat efektif. Nah, paham ya? Oke, sampai di sini terlebih dahulu. Miss Roro ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.